PT MNC Tourism Indonesia Tbk, atau dengan kode sahamnya KAPIK, punya sejarah panjang dalam dunia properti dan pariwisata di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1990 dengan nama PT Krida Perdana Indah Graha. Tahun 2000, perusahaan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham KAPIK. Pada tahun 2007, KAPIK resmi bergabung dengan MNC Group. Lalu pada tahun 2012, namanya berubah menjadi PT MNC Land Tbk. Dan pada tahun 2025 ini, perseroan kembali mengubah nama menjadi PT MNC Tourism Indonesia Tbk untuk menegaskan bahwa fokus bisnis di sektor pariwisata dan perhotelan. KAPIK saat ini fokus mengembangkan beberapa proyek besar. Dengan andalan utamanya adalah MNC Lido City, yaitu sebuah kawasan wisata super terpadu seluas 3.000 hektar di Lido, Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini sedang dibangun taman hiburan, movie land, kemudian Lido World Garden, taman rekreasi dan edukasi terinspirasi dari Dubai Miracle Garden, lalu Lido Music dan Art Center, venue outdoor yang bisa menampung hingga 50.000 orang. Lalu ada juga hotel dan resort internasional, golf club dan residence, lalu pusat kuliner dan retail, serta fasilitas outbound terbesar di Indonesia. Kawasan ini sudah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata sejak tahun 2023. Dengan status kawasan ekonomi khusus, investor di kawasan ini akan mendapat banyak insentif, mulai dari pembebasan PPN, PPNBM, bea masuk, hingga fasilitas tax holiday. Dan juga mereka punya MNC Bali Resort, yaitu proyek prestisius di Pulau Dewata yang menggabungkan konsep hunian, hospitality, dan destinasi wisata kelas dunia. Kita lihat kinerja keuangan mereka di kuartal kedua tahun 2025. Bagaimana performa keuangannya? Di kuartal kedua tahun 2025, KAPIK mencatat pendapatan 499 miliar, naik plus 20,1% secara year-on-year. Kalau dihitung semester pertama, total pendapatan mencapai 964 miliar, tumbuh plus 25,6% secara year-on-year. Lalu pertumbuhan terbesar datang dari bisnis penajaman properti dan jasa lainnya, yang melonjak plus 58,5% secara year-on-year. Kemudian operating profit tercatat sebesar 124 miliar, naik plus 57,7% secara year-on-year, dengan margin operasi 12,9% yang lebih tinggi dibanding 10,3% tahun lalu. Namun laba bersih justru menurun menjadi 422 miliar, minus 24,7% secara year-on-year. Nah, hal ini diakibatkan penurunan pendapatan lain-lain. Dan mari kita lihat statistik saham KAPIK per Oktober tahun 2025. Kapitalisasi pasarnya 16,58 triliun, saham yang beredar 97,56 miliar lembar, kemudian harga tertinggi 52 minggu terakhir ada di 244, dan harga terendah di 80. Kinerja sejak awal tahun atau year to date naik plus 24,83%. Kemudian struktur kepemilikan saham KAPIK cukup menarik, yaitu pemegang saham yang pertama adalah PT MNC Asia Holding Tbk sebanyak 26,11%, lalu UOB Kay Hian Hong Kong Ltd 16,12%, HT Investment dan Development 9%, lalu dipegang oleh Haritano Sodikjo secara pribadi 1%, dan Public 47,77%. Salah satu pencapaian besar di tahun 2025 adalah KAPIK berhasil masuk ke MSCI Global Small Cap Index pada bulan Agustus lalu. Nah, sebagai informasi, MSCI adalah penyedia indeks global yang digunakan investor institusi di seluruh dunia sebagai acuan investasi. Nah, masuknya KAPIK ke dalam indeks ini membuat sahamnya semakin dilirik oleh investor asing dan juga memungkinkan transaksi lebih ramai dan pergerakan sahamnya jadi lebih atraktif. Nah, itu dia Sobat Pans pembahasan lengkap tentang PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau dengan kode saham KAPIK. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Pandin Sekuritas Pontianak.